1P One World, 1P1 dunia. Pi adalah cryptocurrency dengan potensi untuk memenuhi syarat ISO 2022. 1. Pi memiliki blockchain sendiri sehingga disebut coin, bukan token. 2. Pi memiliki buku besar terdistribusi, terdesentralisasi. 3. Pi mematuhi persyaratan ketat untuk verifikasi identitas pengguna KYC, dan mematuhi peraturan anti pencucian uang, AML, dan anti-terorisme. Pi adalah koin pertama dalam sejarah kripto yang memiliki KYC. 4. Algoritme yang digunakan Pi adalah SCP, Stellar Consensus Protocol, mirip dengan yang digunakan XRP dan Stellar. Ripple CCC, SRP USD, dan Stellar Lumens CCC, SLM USD, saat ini dianggap memenuhi syarat ISO 20022. Tidak bukti kerja atau bukti taruhan yang digunakan Bitcoin dan Ethereum. 5 cryptocurrency kemungkinan memenuhi syarat untuk ISO 20022. Kryptos akan meledak pada tahun 2022 dengan adopsi SWIFT. Standar ISO 20022 berisiko menghalangi beberapa cryptocurrency. Ada beberapa ahli yang percaya bahwa mengadopsi standar ini akan menghambat cryptocurrency seperti Bitcoin CCC, BTC USD, dan mencegahnya menjadi sepopuler pengiriman uang internasional. Namun, itu tidak berlaku untuk beberapa pengkodean ISO 20022. Ada 5 mata uang digital yang sesuai dengan persyaratan kepatuhan ISO 20022, menjadikannya relevan tahun depan ketika SWIFT mengadopsi format tersebut. XRP dan XLM. Kedua cryptocurrency tidak hanya sesuai dengan ISO 20022, mereka juga merupakan anggota dari Badan Standar ISO 20022. Koin ini adalah Ripple CCC, SRP USD, dan Stellar Lumens CCC, SLM USD. Ripple adalah yang pertama dari 2 yang ditambahkan ke badan ini, mengantarkan standarisasi untuk teknologi buku besar terdistribusi. Stellar adalah bagian dari agensi ini melalui IBM NYSE, IBM, yang menggunakan Stellar sebagai dasar untuk penerbitan stablecoin-nya. XDC, MIOTA dan Algo. Cryptocurrency lain yang sesuai dengan ISO 20022 termasuk XDC CCC, CDC USD IOTA CCC, MIOTA USD, dan Algorand CCC, Algo USD. Apa yang menyatukan semua mata uang kripto ini, dan membedakannya dari mata uang kripto yang tidak patuh, adalah fokus mereka untuk merampingkan transfer bank internasional. Oleh karena itu mereka adalah beberapa pengadopsi awal standar ISO 20022, menemukan bahwa standar berkembang pesat dengan dukungan dari organisasi. Selain 5 ini, ada 3 cryptocurrency lain yang dikabarkan sesuai. Namun, cryptocurrency ini belum terdaftar secara resmi. Baru-baru ini banyak media sosial yang membicarakan nilai Pi. Setelah mainnet harga awalnya $100, dan ada yang $314. Ada juga kalangan yang memperkirakan harga mainnet Pi $1, ada yang bilang $1000. Prediksi beraneka ragam dan punya alasan masing-masing, namun mereka tidak mengatakan apa dasar nilai Pi dan nilai sosialnya. Saya akan mengulas secara singkat apa yang saya pahami tentang Pi Network. 1. Misi Pi adalah untuk melayani orang-orang biasa di 200+ negara di seluruh dunia. Dalam 2 tahun terakhir, Pi telah berkembang pesat. Saat ini, ada 33 juta plus pengguna aktif, dan sekitar 95.000 plus pengguna baru bergabung setiap hari. Ini adalah proyek blockchain yang paling cepat berkembang dan terbesar di dunia, tiada duanya. 2. Popularitas Pi di Google melebihi 1 miliar, sementara jumlah Bitcoin 770 juta, dan Ethereum hanya 226 juta. Pi di Facebook, popularitas mencapai 208k melampaui Ethereum 162k. 3. 4 media sosial terbesar Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Popularitas Pi Network semua menempati urutan teratas, dan akan terus berlanjut. Pi juga masuk daftar pencarian terpanas di WeChat, media sosial terbesar di China, biarpun pemerintahan China tidak mendukung cryptocurrency. Bisa dikatakan Pi adalah proyek blockchain yang paling menarik perhatian dari segala kalangan di dunia saat ini, dan meningkat terus dari hari ke hari. 4. Kecepatan transaksi Pi jauh lebih cepat daripada Bitcoin dan Ethereum. Hasil dari jaringan testnet, transaksi dapat diselesaikan dalam 3-5 detik. Setelah mainnet terbuka, kecepatan transaksi akan lebih cepat lagi, dan Bitcoin membutuhkan waktu sekitar 3-60 menit. Kecepatan transaksi Bitcoin dan Ethereum lambat,
macet, dan biaya transaksinya mahal, sedangkan biaya transaksi Pi akan sangat rendah. 5. Saat ini, jumlah node Pi telah mencapai 400.000 plus, dan jumlah node aktif adalah 15.000 plus. Semua node ini adalah hasil partisipasi sukarela dari para pionir di seluruh dunia, dan kesemua komputer ini dinyalakan non-stop 24/7 telah menelan biaya yang tidak sedikit. Apakah ada yang rela jalankan node ini kalau nilai Pi di bawah $10, sedangkan biaya sehari setiap komputer harus $1 dan hanya menghasilkan 0,1 Pi? Raksasa seperti Google, Facebook, Amazon, Dell kesemuanya ingin merebut Pi node, bahkan Alibaba juga sedang menggarap node. Sebagai perbandingan jumlah node Bitcoin hanya 10.000 plus dan Ethereum hanya 5.000 plus apalagi, jumlah Pi node akan berlipat ganda setelah mainnet terbuka dan jumlah node yang ditambah akan mengakibatkan jaringan Pi network semakin stabil dan aman, agar tidak mudah diserang oleh superkomputer dan hacker manapun. 6. Seiring berkembangnya ekosistem Pi, kebutuhan Picoin akan lebih besar daripada ketersediaannya. Ekosistem Pi saat ini ibarat bunga yang hampir mekar sepenuhnya. Hingga saat ini, ada 38 plus ekosistem toko online di seluruh dunia, dengan 1,5 juta plus pionir yang ikut berpartisipasi. Di masa depan, perkembangan ekosistem akan lebih dahsyat, dan akan ada lebih banyak aplikasi komersial yang siap diluncurkan. Dengan begitu memudahkan para pionir untuk mengkonsumsi Picoin atau memperoleh Picoin lewat transaksi tersebut, serta secara tidak langsung akan terus mendukung pengembangan Pi Network. 7. Pi Browser akan menjadi revolusi subversif ketiga. Saat ini, browser terdesentralisasi yang terkenal adalah browser Bitcoin dan browser Ethereum. Kelahiran dan perkembangan Pi Browser akan dengan cepat melampaui browser Bitcoin dan Ethereum, karena tujuan utama penggunaan Pi Browser terletak pada ekosistem Pi Network. Pi Browser akan memupuk pengembang aplikasi untuk hasilkan aplikasi yang lebih hebat dan lebih bermanfaat. 8. Nicholas selalu menekankan, Pi itu sangat langka. Jangan mengira Anda sudah memiliki banyak Pi, coba hitung. Hasil tambang sendiri sekarang adalah 2,4 koin per hari, 72 koin per bulan, berapa banyak yang Anda miliki? Koin yang dapat diedarkan di mainnet adalah koin hasil nambang sendiri. Bonus hasil nambang dari referral lainnya baru akan dilepaskan secara proporsional, dan aturan mainnya harus tunggu pengumuman resmi, siapa yang rela menjual melepas koin ini. Setelah mainnet terbuka, hasil penambangan akan turun secara drastis, dan koin yang masuk listing di exchange akan terserap habis dari mereka yang ingin cepat-cepat jadikan uang fiat, dari mana datangnya begitu banyak koin yang dibutuhkan untuk perputaran ekosistem. Pikirkanlah. 9. PCT dan konsorsium di belakangnya selama ini, sudah hampir 3 tahun terus membakar uang untuk pengembangan proyek ini, jadi bukan cuma harapan pionir global saja yang tinggi, tetapi PCT dan konsorsiumnya tidak akan mengizinkan nilai Pi terlalu rendah. Pada tahun 2019, pengakuan Nicholas terhadap nilai Pi adalah $30 per koin. Sudah melewati 2 tahun plus dan ada kabar bahwa negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat menginginkan nilai Pi minimal harus $1.000 AS. Bagi mereka yang merasa rasional dan tidak mengerti nilai-nilai Pi Network, diperkirakan jika Anda yang jadi Nicholas tidak akan sanggup bertahan sampai saat ini dan Anda pasti sudah meninggalkan proyek ini. Namun dengan kegigihan Picoreteam dan puluhan juta pendukung proyek ini, nilai 1 Pi sama dengan $1.000 bahkan $100.000 tidak akan terlalu jauh, dengan ambisi dan pola pikir besar PCT dan berkat pionir dengan konsensus tinggi di seluruh dunia, ini ibarat matahari terbit yang akan menyinari dunia.